Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Priyadi MPD selaku dosen manajemen pemasaran. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis strategi pemasaran Dimsum Endut cabang Kuitang. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Anindita Putri Safitri dengan NIM 64231565. Saya Ainatul Mardiah dengan NIM 64231609. Saya Anissa Nursiam dengan NIM 64231534. Dengan NIM 64231438. Nama saya Senia Priska Risera dengan NIM 64231552. Nama saya Widi Raja 315. Yang pertama di sini ada pengertian harga. Harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Harga dapat berupa uang atau barang atau juga jasa lainnya. Harga merupakan faktor penting dalam ekonomi karena menentukan permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Harga yang tinggi dapat mengurangi permintaan, sementara harga yang rendah dapat meningkatkan permintaan. Sebaliknya, harga yang tinggi dapat meningkatkan penawaran, sementara harga yang rendah dapat mengurangi penawaran. Selanjutnya, penetapan harga. Penetapan harga merupakan proses menentukan harga jual suatu produk atau jasa. Ini adalah aspek penting dalam strategi bisnis karena harga yang tepat dapat mempengaruhi profitabilitas, pasang pasar, dan citra merek. Penempatan harga melibatkan berbagai faktor, seperti biaya produksi, permintaan pasar, persaingan, dan strategi pemasaran. Ada beberapa metode penetapan harga yang dapat diterapkan, seperti penetapan harga biaya plus, penetapan harga nilai, penetapan harga kompetitif, dan penetapan harga penetrasi. Pemilihan metode yang tepat tergantung pada jenis produk atau jasa, target pasar, dan juga bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada marketing mix 7P. Yang pertama ada produk, merujuk pada barang atau jasa yang ditawarkan kepada pasar. Ini merupakan fitur, kualitas, desain, merek, kemasan, dan layanan purna jual. Yang kedua ada price atau harga, menentukan nilai tukar yang ditawarkan untuk produk atau jasa. Ini mencakup strategi penetapan harga, diskon, dan metode pembayaran. Yang ketiga ada place atau tempat, menentukan bagaimana produk atau jasa didistribusikan ke konsumen. Ini mencakup saluran distribusi, lokasi toko, dan logistik. Yang keempat ada promotion atau promosi, menjelaskan bagaimana produk atau jasa dikomunikasikan kepada target pasar. Ini mencakup periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran digital. Yang kelima ada people atau orang, berfokus pada interaksi antara karyawan dan pelanggan, serta kualitas layanan yang diberikan. Ini mencakup pelatihan karyawan, manajemen hubungan pelanggan, dan budaya perusahaan. Yang keenam ada proses, menjelaskan alur dan sistem yang digunakan untuk memberikan produk atau jasa kepada pelanggan. Ini mencakup kepada proses pembelian, pengiriman, dan layanan purna jual. Yang ketujuh ada physical evidence, bukti fisik, merujuk pada aspek fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh pelanggan dan memberikan bukti tangible dari produk atau jasa. Ini mencakup desain toko, website, dan kemasan. Selanjutnya akan dibacakan
oleh Ainatul. Selanjutnya ada profil usaha dimsum, di mana dimsum adalah hidangan kecil yang disajikan dalam keranjang bambu dan biasanya dimakan dalam suasana yang ramai dan sosial. Dimsum berasal dari Cina Selatan dan populer di Hong Kong, Macau, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ada berbagai macam dimsum, mulai dari pangsit, bakpao, hingga kue-kue kecil. Dimsum biasanya disajikan dengan saus celup, seperti kecap asin, cuka, dan saus cabai. Next. Selanjutnya ada analisis 7P, di mana untuk produk, kualitas dimsum endut mengutamakan kualitas rasa dengan berbagai pilihan isian seperti ayam, seafood, dan sayuran. Untuk variasi, terdapat berbagai macam pilihan topping seperti saus mentai, cheese melt, spicy barbecue, dan nori. Untuk ukuran sendiri, dimsum endut dipromosikan sebagai endut, yang berarti berukuran besar dan mengenyangkan. Untuk kemasannya menggunakan tin wall atau box plastik dan dalam kondisi siap makan atau hangat atau dalam kondisi frozen food. Untuk inovasi itu sendiri, dimsum endut menawarkan pilihan pedas dengan chili oil dan menawarkan dalam bentuk frozen food. Untuk harga mulai dari harga 10 ribuan dan strategi penetapan harga yang kompetitif, di mana dimsum endut mematok harga mulai dari Rp10.000 per porsi, menjadikannya sangat kompetitif dibandingkan dengan restoran atau gerai dimsum lainnya yang menawarkan produk yang serupa. Ini membuat menarik bagi konsumen dari berbagai kalangan ekonomi, terutama kelas menengah ke bawah. Untuk value for money, meski harganya murah, dimsum endut menetapkan penawaran porsi besar dan rasa yang premium. Pendekatan ini menciptakan persepsi bahwa pelanggan mendapatkan nilai lebih besar dibandingkan uang yang mereka keluarkan. Untuk selanjutnya ada analisis 7P untuk penetapan harga psikologis, di mana dengan harga angka bulat seperti Rp10.000 atau Rp15.000, dimsum endut menggunakan strategi harga psikologis untuk menciptakan daya tarik bagi pembeli, karena angka-angka ini terasa lebih sederhana dan terjangkau. Untuk segmentasi pasar, penetapan harga ini ditargetkan untuk konsumen muda, pelajar, dan pekerja yang mencari makanan ringan, berkualitas dengan harga ramah kantong. Dengan demikian, harga mereka mendukung strategi value tinggi, high sales volume. Untuk promosi harga itu sendiri, dimsum endut menawarkan paket hemat untuk acara kantor, ulang tahun, dan arisan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa 7P. Flash. Dimsum endut memiliki 10 cabang outlet, yaitu Kuitang, Sumur Batu, Menteng Atas, Tebet, Pejaten Timur, Condet, Depok, Gandaria Selatan, Cipulir, dan Meruya Atas. Untuk alamat yang kita analisis adalah cabang Kuitang, Jalan Kembang Raya nomor 18 Kuitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Ada media sosial TikTok dan Instagram. TikTok endut, Instagram @dimsum_endut. Aktif memanfaatkan TikTok dan Instagram untuk membuat konten viral seperti video tentang keunikan produk mereka, dimsum ukuran besar, harga terjangkau. Strategi ini berhasil menarik perhatian generasi muda yang menjadi target pasar utama mereka. Instagram digunakan untuk memperkuat citra merek melalui foto produk yang menarik dan informasi promosi. Selanjutnya ada kampanye viral. Melalui konten yang unik seperti tantangan mencicipi dimsum besar atau ulasan dari food blogger, dimsum endut menciptakan boost marketing yang memperluas exposure mereka tanpa memerlukan biaya iklan besar. Promosi harga dan paket. Dimsum endut sering menawarkan promo seperti diskon untuk pembelian dalam jumlah. Strategi ini mendorong pembeli lebih banyak sekali, bekatkan nilai tambah pada konsumen. Selanjutnya, keberadaan dan layanan pesan antar. Promosi melalui aplikasi seperti GoFood,
GrabFood atau ShopeeFood, mereka memberikan potongan harga khusus atau promo pengiriman gratis, menarik konsumen yang mengutamakan kenyamanannya. Selanjutnya, ada people tim pelayanan gerai. Karyawan di gerai dilatih untuk memberikan pelayanan ramah dan efisien karena fokusnya pada pelanggan kelas menengah ke bawah. Mereka memastikan waktu tunggu minim dan kualitas penyajian tetap terjaga. Selanjutnya, tim kreatif media sosial. Media sosial dimsum Endut dikelola oleh tim kreatif yang memahami tren dan selera pasar. Mereka membuat tren menarik seperti video pendek di TikTok yang berhasil menjadi viral, sehingga membangun pendekatan emosional dengan pelanggan dan terutama generasi muda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naya. Selanjutnya adalah analisa 7P, kolaborasi dengan influencer dan food vlogger. Strategi pemasaran melibatkan ulasan dari influencer makanan di media sosial. Pendekatan ini memperluas jangkauan merek ke audiens baru dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas produk. Yang selanjutnya adalah layanan pesan antar. Mereka bekerja sama dengan platform pengantaran makanan seperti GoFood dan GrabFood, memastikan layanan distribusi yang lancar dan memuaskan pelanggan yang memesan secara online. Selanjutnya adalah pelanggan sebagai bagian dari promosi dimsum Endut. Juga mendorong pelanggan untuk berbagi pengalaman mereka di media sosial. Pelanggan sering di-highlight di akun resmi mereka, menciptakan rasa keterlibatan dan loyalitas yang lebih besar. Next. Selanjutnya adalah proses dimsum. Yang pertama, letakkan 1 sendok adonan isian di atas kulit dimsum. Yang kedua, bentuk sesuai jenis dimsum. Yang ketiga, hias bagian atas dimsum dengan menambahkan topping seperti wortel, nori, atau sesuai dengan pesanan yang diproduksi. Yang selanjutnya adalah proses pematangan. Kukus dimsum dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10-15 menit hingga matang. Selanjutnya adalah penyajian. Angkat dari pengukusan dan biarkan sebentar agar tidak terlalu panas. Selanjutnya adalah pengemasan. Tata dimsum di stick untuk dine-in, di wall untuk santai, atau di press untuk pesanan frozen food. Next. Slide ini menunjukkan terlihat produk yang disajikan dalam kemasan praktis dan higienis. Setiap porsi memiliki tampilan yang menarik dan menggugah selera. Standar kualitas yang kami jaga untuk memberikan pengalaman terbaik untuk konsumen. Selanjutnya itu analisis SWOT atau SWOT yang pertama atau kekuatan. Nah, untuk kekuatan itu ada di lokasi strategis kulit yang berada di pusat Jakarta, dekat dengan kampus, perkantoran, dan juga pemukiman, sehingga berpotensi menarik pelanggan di berbagai segmen. Lalu ada juga citra brand yang kuat, dengan nama dimsum Endut, yang sudah diviralkan di media sosial. Cabang ini bisa memanfaatkan reputasi tersebut untuk menarik pengunjung lokal. Lalu ada menu yang sama seperti cabang ini, menawarkan berbagai jenis dimsum dan harga yang lalu ada kualitas rasa, dimsum yang lezat dan otentik dengan rasa yang disukai pelanggan yang nggak berubah. Next, itu ada kelemahan. Untuk dimsum cabang Kuitang, kelemahannya itu ada keterbatasan kapasitas. Jika tempat makannya yang kecil, ini bisa menjadi tantangan untuk menampung pelanggan di area yang ramai. Lalu itu ada ketergantungan pada media sosial. Karena pelanggan yang datang mungkin lebih banyak karena tren, bukan karena loyalitas panjang. Ketergantungan pada pengiriman online. Penjualan masih lebih banyak dari hasil pengiriman online dibandingkan
memberi sedikit tempat untuk membuka peluang dine-in. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senia. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Di sini kita akan peluang kita yaitu pasar anak muda, pastinya yang dekat dengan area kampus dan komunitas anak muda menawarkan peluang pemasaran kreatif seperti promo pelajar. Lalu untuk kemitraan lokal, peluang untuk bekerja sama dengan komunitas sekitar atau event lokal untuk meningkatkan exposure. Selanjutnya kita peningkatan pengalaman pelanggan, misalnya dengan memberikan layanan makanan di tempat yang nyaman atau memperluas opsi pemesanan online. Di sini kita mengikuti tren kuliner lokal juga, meningkatkan popularitas melalui kolaborasi dengan food blogger atau influencer. Lalu di sini kita meningkatkan layanan online dengan kerjasama aplikasi layanan pesan antar seperti GrabFood atau GoFood untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Lalu sini juga ada threat atau ancaman. Di sini kita persaingan lokalnya di Kuitang banyak jajanan kaki lima yang sudah memiliki pelanggan setia. Lalu kita menerima kritik jika kualitas makanan atau pelayanan tidak konsisten. Pelanggan yang tidak memengaruhi reputasi media sosial. Lalu ada faktor lingkungan, misalnya kemacetan atau akses yang sulit. Kita bisa menjadi pelanggan. Untuk bahan baku, kenaikan harga bahan makanan dapat mengaruhi biaya produksi. Lalu ketergantungan ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, kondisi atau efisiensi. Selanjutnya ada solusi strategi untuk kedai dimsum endut, di mana strategi ST atau strength dan trade, yaitu untuk memperkuat loyalitas pelanggan dengan program membership atau diskon khusus, dan memanfaatkan keaktifan di media sosial untuk menjaga visibilitas di tengah persaingan yang ketat. Yang strategi yang kedua adalah strategi fitness dan treats, yaitu sesuaikan menu agar lebih sesuai dengan tren makanan yang sehat atau kebutuhan diet tertentu, dan berkolaborasi dengan pemasok lokal untuk menjaga stabilitas harga bahan baku. Untuk menu best seller dari dimsum endut sendiri itu ada dimsum mix varian dengan harga Rp10.000 dan dimsum menta yaitu dengan harga Rp20.000. Untuk penjualan perharinya itu ada sekitar 3.000 sampai 3.500 pieces terjual setiap harinya. Demikian presentasi dari kami tentang analisis pemasaran untuk studi kasus dimsum endut cabang Kuitang.